Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat senang saya pagi hari ini bisa membawakan renungan pagi. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk ikut di dalam memberikan renungan 79 GPDI El Shaddai Magelang. Tema khotbah saya pagi hari ini atau renungan saya pada pagi hari ini adalah IPK atau singkatan daripada iman, pengharapan, dan kasih. Seperti kita ketahui, anak-anak sekolah selalu mengejar IPK, indeks prestasi kumulatif. Maka pagi hari ini kita juga harus mengejar indeks prestasi iman, indeks prestasi pengharapan, dan indeks prestasi kasih. Bapak Ibu, kita akan baca pertama kali adalah 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tinggal tiga ini yang pokok. Dalam situasi COVID-19 ini, kita masih punya tiga hal yang masih tertinggal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita coba membahas mengenai apa iman, pengharapan, dan kasih itu. Pertama adalah saya akan membahas mengenai iman. Kita baca lagi di dalam 2 Korintus 16 ayat yang ke-13. Korintus 2 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu, ini yang diharapkan kita, prestasi kita, yaitu kita punya iman yang teguh, iman yang kuat. Kalau Bapak Ibu lihat cemara itu ya, dia di atas gunung, semakin dia tinggi semakin dia kuat. Kenapa? Dia sudah teruji oleh angin dan badai. Juga seperti kita ini, saat ini, ujian berat mungkin bagi kita dalam saat-saat kritis seperti ini. Tapi justru ujian ini memperkuat dan memperteguh iman kita. Iman yang kuat membawa ketenangan. Dan kalau kita tenang, kita tidak akan menjadi panik, kita tidak akan frustrasi, kita tidak akan bingung, tapi kita tetap tenang di dalam Tuhan. Coba kita baca Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Allah, maka pasti iman kita juga semakin kuat, teguh. Dekatkanlah hidup kita kepada Allah, janjinya Tuhan. Dekat Allah saja, aku pasti tenang. Banyak orang-orang pada saat ini, dia tidak tenang hidupnya, panik, frustrasi, karena dia mungkin tidak dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang pengembara bertemu dengan wabah. Dia bertanya, "Hei wabah, kamu mau pergi kemana?" "Oh, saya mau pergi ke kota X untuk membunuh 5.000 orang. Wah, kaget juga pengembara ini. Dan setelah beberapa saat, ternyata yang mati 50.000 orang. Pengembara ini mengembara dan mencari wabah. "Wabah, kamu tidak tepati janjimu. Katanya engkau mengatakan hanya 5.000 orang. Tapi sekarang yang mati 50.000 orang. Kata wabah itu, "Saya tepati janji saya, pengembara. Saya membunuh 5.000 orang. Tetapi
yang mati 45.000 karena panik. Bapak Ibu, jangan kita panik saat ini. Panik itu menurut beberapa ahli kesehatan melemahkan kekebalan tubuh. Marilah kita menjadi orang Kristen yang tenang, teguh dalam Tuhan, dan selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, meskipun apapun keadaan kita, Tuhan pasti menolong kita. Tingkatkan prestasi kita di dalam iman. Yang kedua, pengharapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, hari depan yang penuh harapan. Mungkin saat ini pengharapan kita sudah pupus ini. Jualan kita sepi, usaha kita tidak berhasil. Bagaimana memberikan makan kepada keluarga kita? Tapi janji firman Tuhan pagi hari ini, ada hari depan yang gilang gemilang. Rancangan rencana kita sudah diketahui oleh Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan. Ada seorang pengusaha masuk di dalam YouTube, ya, viral di YouTube. Dia telanjang di tengah jalan, tidak berpakaian, telanjang bulat. Karena apa? Karena dia punya usaha bangkrut, hutangnya banyak, tidak bisa dibayar. Dia berubah pikirannya menjadi gila. Apa yang dia katakan? Dia ngomel-ngomel di tengah jalan, ngomel-ngomel, hopeless, hopeless, hopeless. Tidak ada pengharapan. Sebab apa dia begitu, Bapak Ibu? Karena dia tidak mempunyai Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak punya pengharapan karena dia tidak memegang janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita pagi hari ini, konsentrasi kita, harapan kita adalah kepada Yesus. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh cerah, kata Tuhan di dalam Alkitab tadi, Yeremia. Hari depan yang penuh harapan. Kalau kita berpegang teguh kepada Kristus, hari depan kita bukan hari yang suram. Mungkin saudara berkata, sampai saat ini aku tetap gelap, aku tetap susah, aku menderita. Tapi janji Allah harus kita ingat pagi hari ini, bahwa kita akan memiliki hari depan yang gilang gemilang. Dikatakan hari depan yang penuh harapan, penuh harapan. Hari ini atau kemarin-kemarin gelap, percayalah besok menjadi cerah. Haleluya. Yang ketiga adalah kasih. Kita baca di Matius pasal 22 ayat 39. Matius 22 ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saat ini banyak kasih yang beku ya. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak. Marilah kita pegang firman Tuhan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita bergotong royong. Kita bantu teman-teman kita seiman. Mungkin mereka dalam kesusahan, kesukaran, mereka dalam problem-problem yang berat saat-saat corona baru ini. Mari kita sama-sama membantu mereka.
ada El Shaddai peduli, ada El Shaddai berbagi. Mari kita ikut serta memberikan bantuan kepada rekan-rekan kita seiman ini. Bapak itu baru saja saya mendengar sebuah cerita di Solo. Fakta, seorang bapak yang dia kuat dalam Tuhan. Dia bertemu dengan kawan baiknya, seorang pemain organ. Pemain organ ini mengeluh, "Pak, saya sudah 1 hari tidak bisa makan. Saya main organ, tapi ini tidak ada yang meminta saya untuk main. 1 bulan saya tidak punya penghasilan. Anak saya meminta makan, saya tidak bisa membelikannya. Apa Bapak bisa menolong saya?" Bapak Ibu, Bapak yang orang Kristen tadi tersentuh hatinya. Kemudian dia mengatakan, "Saya punya dompet cuma punya 100.000. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang kau membutuhkan, saya kasihkan. Saya beri." Bapak Ibu, orang pemain organ itu menangis-nangis di hadapan Bapak itu. Fakta ini, saya dengar dari Solo ceritanya. Menyembah-nyembah, mengucap syukur, berterima kasih. Waktu berlalu. 1 jam kemudian, 1 jam. Ada telepon kepada Bapak yang memberikan uang 100.000 itu. Anaknya yang jauh, yang tidak pernah memberikan dana yang besar, tiba-tiba menelpon, "P, saya dapat rezeki baik. Saya segera mengirimkan 1 juta rupiah." Bapak Ibu, berilah maka engkau akan diberi, kata Lukas pasal 38. Kalau Bapak Ibu memberi, Tuhan tidak hanya mengganti 100.000, Dia mengganti 1 juta 10 kali lipat. Biarlah pada pagi hari ini kita tergerak hati kita, melihat kawan-kawan kita, melihat teman seperjuangan kita dalam kesusahan. Ulurkan tanganmu. Bapak Ibu, iman, pengharapan dan kasih. Mari pagi hari ini kita tingkatkan prestasi kita, supaya iman kita teguh, pengharapan kita hanya kepada Yesus, dan kasih kepada sesama manusia. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasa sangat dikuatkan pagi hari ini. Kami tahu percobaan saat ini sangat berat bagi hidup kami. Tapi kami tahu hari depan kami adalah hari yang gilang gemilang. Hari depan kami adalah hari yang cerah. Kuatkan iman kami. Teguhkan kepercayaan kami. Jangan iblis menggoyahkan iman kepercayaan kami, Tuhan. Juga Tuhan, biarlah Kau timbulkan kasih dalam hidup kami. Mengasihi diri kami dan mengasihi sesama kami manusia. Terutama pada pagi hari ini, kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu El Shaddai GPDI Magelang. Haleluya. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.